3 dan 6 adalah 9, 9 adalah 9. Maka angka 9 adalah merupakan oleh ilmu pengetahuan pun adalah angka tertinggi Arab, bahasa itu angka 9. Maka itulah surat At-Taubah, Al-Baro'ah yang sudah melepaskan semuanya sudah 9. 9 itulah merupakan adalah penghujung perjalanan bahwa kamu sudah Al-Baro'ah, sudah melepaskan dirimu, sudah menyerahkan dirimu, tidak lagi merasa mengaku-ngaku adalah sebagai aku, gitu kan tadi. Kalau di awal barangkali ini adalah rumahku, hidupku, ibadahku, sholatku kepada dirimu, tak apa-apa. Tetapi pada saat sudah surat At-Taubah ayat 9 itu adalah berarti semuanya sudah Al-Baro'ah, itu adalah sudah berlepas diri, pengakuan kepada diri, sahabat. Karena di penghujungnya kita tetap ada ditunggu adalah untuk menceritakan kembali, sahabat, kul huwallahu ahad itu. Maka ada fi'lun amrin, diperintahkan kul, ceritakan perjalananmu dari Fatihah masuk kepada Al-Baqarah, sembelihlah diri dohirmu, gitu. Tadi itulah yang disembelih nanti di surat At-Taubah ayat 9. Maka seluruh lubang ini adalah yang merupakan isyarah kepada kita, penglihatan, pendengaran, kalam, hidup, semua adalah 7 pada lubang kepala dan 2 lubang bawah. Berarti kita sudah lepas, semuanya sudah selesai. Islam betul-betul sempurna Islamnya, bukan hanya sebatas pada tubuh 1/4 Islam sebagai syariat, masuk ke dalam hati sudah masuk 2/4 Islam adalah thariqat, masuk ke dalam ruh di 3/4 berserah diri adalah disebut dengan hakikat. Habislah sampai di surat ke-9 itu adalah yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat berarti sudah 4/4 alias kembali pada kul huwallahu ahad. Maka di situ kita sudah bertemu dengan hakikat merah delima, dal yang 5 pada diri, karena tubuh sudah menjadi suratul Fatihah. Maka Abah sering jelaskan tentang bagaimana menjadikan tubuh ini adalah 7 ayat suratul Fatihah, yang mana hakikat ruh kita adalah 4 unsur nun, dan jasad kita adalah 3 unsur mim yang dinyatakan pada suratul Fatihah. Tadi supaya berjalan kita adalah masuk supaya alif lam mim, Allah laisa pada Muhammad, ruh laisa pada jasad, Allah hidup laisa, nurullah laisa pada nur Muhammad. Maka masuklah kepada surat Al-Baqarah itu, kita harus menyembelih diri yang dohir sebagai sapi betina yang harus kita sembelih sebelum melanjutkan perjalanan. Karena selama yang berjalan tubuh ini, ya tentu kita tidak akan mengerti hakikat kenapa surat Taubat itu adalah disebut Al-Baro'ah, adalah merupakan surat yang ke-9, artinya kesempurnaan perjalananmu. Maka dipertegas surat Al-Baro'ah ayat 9 ini pada saat engkau sudah masuk surat An-Nisa, berarti sudah menikah, sudah jampu 4 bagian. Fankihu ma tobalakum ala nisa masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, 4. Ya, berarti sudah hakikat 9, berarti sudah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sempurna salat Adam merupakan salat 2 rakaat subuh, dohir dan batin. Maka disitulah mulai awal perjalanan adalah menyaksikan ada diri dohir dan diri batin bersyahadat pada salat subuh itu. Sehingga subuh adalah diperlambangkan pergantian 2 waktu salat. Dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran 2 sip malaikat, 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam. Sehingga 2 rakaat waktu subuh kata Nabi lebih baik dari bumi dan segala isinya. Iyalah, tentu saja sahabat. Maka mulailah berjalan di waktu duhur adalah bagaimana memahami tentang 2 kakimu yang memiliki masing-masing 2 ruas adalah sebagai duhur dohir. Kemudian masuklah pada asar adalah 2 tanganmu adalah syaratnya Ibrahim, merupakan bagaimana tangan ini sudah berguna, sudah bermanfaat. Tangan ini adalah sudah menjadi rahmatan lil alamin. Tadi semua adalah sudah menyadari tentang bagaimana tidak seperti kata Allah, asabi ahum fi adanihim minasawaiki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Tangan ini sudah bebas daripada itu, karena kita sudah menyembelih diri. Di mana ayat menyembelih diri, sahabat, sebelum surat At-Taubah 9 disebut Al-Baro'ah itu berlepas diri adalah Allah menjelaskan tadi dari surat Al-Fatihah tadi. Maka dalam ayat surat-surat Al-Imran, surat An-Nisa, di situ Allah menyuruh kepada, dan juga Al-Baqarah disuruhlah kepada Ibrahim, kepada Musa itu adalah keluar dari lembah Muqaddas itu, melepaskan 2 terompah adalah dalam berjalan kita menuju ke sana itu jangan pada posisi Ya'juj wa Ma'juj, dalam pada posisi dualitas tadi semua ya. Karena kalau seandainya kita senantiasa berjalan pada posisi dualitas, kita tidak akan pernah sempurna. Al-Baro'ah, Taubat di surat ke-9 itu, di mana 7 lubang di kepala dan 2 lubang di bawah itu, sempurnalah kembali pada Allah semuanya. Disebut Al-Baro'ah, atau disebutkan juga surat Taubat, pengampunan. Karena berarti sudah taubat, taba yatubu taubatan. Sudah kembali sempurna dohiran wa batinan. Maka selanjutnya tinggal kamu menikmati surganya Allah. Itulah kisah perjalanan itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana Musa adalah memerintahkan kepada kaumnya, pada wa qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum, tobatlah kepada Tuhanmu, taba yatubu taubatan, segeralah kamu kembalikan tadi semua, aslamakan, telanjangkan, kosongkan. Itu Al-Baqarah diperlambangkan adalah cara menghidupkan adalah manusia mati adalah Allah mengisyarahkan dengan menyembelih sapi betina. Nah, inilah tubuh kita sapi betina. Maka sahabat, dalam bahasa hakikat, sahabat, sesungguhnya Al-Quran itu mengisahkan perjalanan Adam sampai penghujungnya kamu adalah sebagai Muhammad. Maka jadilah Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin.
dohirkan. Awalnya Rasulullah Muhammad, akhirnya Rasulullah Muhammad, batinnya Rasulullah Muhammad, dohirnya adalah Rasulullah Muhammad. Itulah yang diajarkan kepada kita, sahabat. Ya. Kalau tidak demikian, kita masuk surat 6 Al-An'am. Maka disitulah Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun. Matilah kita tadi semua, artinya hilanglah kesadaran kita. Maka kehidupan ini hanyalah kehidupan, adalah seolah-olah adalah kehidupan tidur, yang kamu bekerja dalam keadaan tidur, sholat dalam keadaan tidur, berumah tangga dalam keadaan tidur, semua aktivitas itu dalam keadaan tidur. Itulah yang ditegaskan oleh Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, ketika mati barulah dia bangun daripada tidurnya. Nah, itulah kenapa manusia hari ini adalah mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif karena tertidur. Karena ibaratkan ikan selama dia hidup di laut, asin tidak akan masuk pada dirinya. Tapi pada saat ikan itu mati, jadilah ikan asin dia. Karena dia tidur tadi semua, ya. Segala keburukan akan masuk pada diri. Inilah tentang kesadaran yang harus dibangun oleh setiap diri, adalah bagaimana bangun daripada tidur tadi semua, sahabat, ya. Nah, ini surat At-Taubah, ya sahabat. Dan surat At-Taubah adalah berkaitan juga surat Ramadan. Adalah juga bulan yang ke-9. Adalah bulan yang ke-9. Jadi kalau surat At-Taubah ayat 9, maka Ramadan adalah bulan ke-9. Kenapa Ramadan bulan ke-9? Juga sama. Karena pada dasarnya orang-orang yang sudah Muharram, tadi kata Abah juga, bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, bebas daripada api, ya, yang Ibrahim bebas dari api, kemudian juga keluar dari perut ikan seperti Yunus, kemudian juga Ashabul Kahfi keluar dari guha, kemudian juga adalah Ibrahim bebas dari api, kemudian Nuh bebas dari banjir, Adam bebas dari iblis, Yakub bebas dari kebutaan, kemudian Ayub bebas dari penyakit kulit, supaya kamu sofar berjalan dari Al-Baqarah menuju kepada Qul a'udzu birabbin nas. Di penghujungmu adalah sebagai Muhammad Rasulullah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dialah khatamun nabiyyin. Sebagai penutup perjalananmu adalah sebagai Muhammad, gitu kan tadi semua. Maka inilah kisah Quran yang begitu logis dan realistis, yang begitu nyata, adalah tentang perjalanan Adam sampai kepada Muhammad itu, sahabat. Semuanya tentang jiwa kita. Kitalah Adam itu. Kitalah juga adalah Idris itu. Kitalah Nuh itu. Kitalah Musa itu. Kitalah kita semua. Kisah jiwa kita yang sedang melakukan perjalanan. Itulah yang harus dipahami dari betapa nyatanya Al-Quran tadi semua. Dan marilah kita tobat. Maka kenapa disuruh oleh Allah bergegas? Bergegas. Kenapa bergegas? Karena Dia ingin memberimu kebahagiaan. Karena di dunia ini adalah, kata Abah juga, suruh bertebaran di muka bumi. Surat Al-Mulk ayat 15, Allah menyuruh kita adalah bagaimana kita adalah berbahagia tadi semua, ya. Di dalam yang Abah sering sampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat 15 adalah, sahabat, bagaimana kita adalah disuruh oleh Allah, ya. Di surat Al-Mulk ayat 15 ini Allah berfirman tentang kita adalah suruh bertebaran di muka bumi, ya. Adalah, dan kita benar, walladzi ja'ala lakumul arda dalula, tadi semua suruh jalan-jalan. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur, dan suruh kuliner. Karena kalau kita memahami isi Al-Quran, maka kenapa doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia dhahiran wa batinan. Tadi sumpahkan setelah itu, setelah kamu sudah sampai pada perjalanan surat At-Taubat yang ke-9, sudah menjadi al-bara'ah, berarti berlepas diri, maka saat itulah kamu sebetulnya sudah ada di dalam jaminan Dia sesungguhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kamu, tubuhmu, merasakan jannatul ma'wah, ada dengan ruh jismanimu, untuk merasakan segala perkara yang dohir dengan fisik tadi semua, ya. Hatimu menemukan ketenangan, kedamaian, karena di hatimu sudah menjadikan alam malakut yang engkau hatimu sudah penuh tadi, adalah dengan cinta, sahabat. Maka disitulah engkau merasakan jannatul naim, ketenangan batinmu tadi semua. Sementara fuadmu sudah masuk ke dalam alamul jabarut, pada dengan surga jannatul firdaus. Juga sekarang semuanya di penghujungnya tetap kamu fokus pada alam Al-Qudsi, pada ruh Al-Qudsi, adalah pada lapismu yang terdalam. Maka sesungguhnya kau sudah menatap wajah Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Itulah kenapa, sahabat, berkeliling untuk menyaksikan Allah lah yang ada pada segala apa yang kau lihat mata. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kau di situ sudah menatap, ternyata indahnya Bali, indahnya Prancis, indahnya Spanyol, ternyata Dia Allah adalah lebih indah di sebalik keindahan-keindahan itu. Itulah kenapa kita disuruh jalan-jalan. Karena memang dari awal pun dunia ini dieksiskan sampai dia maujud kepada segala yang wujud pada segala perkara ini, karena ini kisah Dia. Maka ini kisah Dia. Dia ingin menikmati dan kita dibawa menikmati. Dia ingin menyaksikan dan kita dibawa untuk menyaksikan. Maka kita harus menjadi saksi. Makanya tadi pada saat kita pun di alam arwah, di alam ruh, waktu Dia tanya alastu bi rabbikum, kita bilang qalu bala syahidna, menyaksikan. Maka hari ini kita harus mampu menyaksikan Allah itu dohir, Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu terang, dan surga ini adalah begitu nyata dan realistik dan nyata hari ini. Maka ulama-ulama dahulu sudah memahaminya, ulama-ulama dahulu sudah menikmatinya. Cuma sekarang akhir zaman ini manusia kehilangan jejak, kehilangan kesadaran, kehilangan pengetahuan, sehingga muncullah menjadi agama ritual yang royal,
yang tidak menyadari apa yang sedang dialaminya. Itulah sahabat, maka marilah kita selesaikan perjalanan ini dan disuruh untuk kita bergegas melakukan perjalanan ini semua ya. Maka sebenarnya, maka kenapa dalam istilah orang syariat, dikir syariat itu adalah dengan ucapan, perbuatan. Orang torikot dikirnya dengan hati, orang hakikat dikirnya dengan rasa. Karena semuanya adalah ingin membuktikan keberadaan dirinya. Dan orang makrifat adalah bagaimana dikirnya dengan mata. Dan maka tadi disuruh jalan-jalan. Maka kata Allah tadi adalah walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Tadi semua ya, karena kenikmatan itu bisa, kenikmatan pada matamu, itulah kenapa surga bidadari itu 40. Kenikmatan dengan penglihatan matamu. Karena kalau dalam faidah Arab sahabat bicara 300 itu 300 bisa Ashabul Kahfi 309 tahun tuh. Kenapa ada kata 9 di situ? Dan kenapa bahwa surat At-Taubat itu surat ke-9? Dan kenapa juga ada 9 lubang pada dirimu? Karena lubang-lubang itulah yang menimbulkan kebahagiaan pada dirimu. Lubang bawah nikmat, lubang atas nikmat, lubang mulut nikmat, lubang telinga nikmat. Maka diciptakanlah surga-surga keindahan suara untuk telingamu, surga-surga keindahan warna untuk matamu, surga-surga kecantikan makhluk hurutin, bidadari-bidadari yang sudah siapkan dalam wujud apapun yang kau sukai. Tadi maka qurratu a'yun, memandang segalanya karena sudah wujuhui yauma idzin nadhirah. Hanyalah kau memandang kemanapun tadi, maka kau di situ sudah betul-betul merasakan Allah itu adalah nyata sahabat. Nah, kaitannya juga dengan bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan itu bulan ke-9? Kenapa di Ramadan itu ada Idul Fitri? Karena bagi orang yang sudah Id, ada yaudu, berarti dia sudah kembali kepada fitrah awal penciptaannya. Jadi, tapi tidak akan sampai kamu kepada Id, ada yaudu, apalagi untuk tubuhmu. Ayyada yu'ayyidu, ikut menikmati, ikut merasakan, ikut menyaksikan. Karena tadi, sahabat, itulah di bulan ke-9 itu Ramadan. Maka 9 itu Ramadan adalah gabungan sebetulnya dari bulan 7, 8, 9 kata Abah juga. 7, 8, 9, 24. 24 itulah perlambang, ada 12 jam siang, 12 jam malam. Ada 12 kali 12, 144 adalah huruf dalam surat Al-Fatihah. Berarti setiap huruf 144 itu adalah sebetulnya ada 30 zuzu Al-Quran. Maka itulah tubuh kita lah Al-Quran yang berjalan. Al-Quranul Mubin. Inilah Al-Quranul yang berjalan. Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang akan menjadikan rahmatan lil alamin pada seluruh makhluknya. Sahabat, maka tadi syaratnya Muharram, tadi semua dari Muharram. Barulah dari Muharram bebaskan tadi supaya sampai taubat yang sempurna tadi. Al-Bara'ah adalah berlepas diri, berserah diri, taubat yang sempurna. Tadi semua bukan hanya taib, bukan hanya tahirin, tapi sudah sampai kepada adalah yang disebut al-inabah. Al-inabatu ila daril khulud, sudah pindah sempurna kembali tadi Idul Fitri kepada fitrah kita yang awal. Maka tubuh kita di dunia sekarang sudah akan merasakan surga tadi, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Nah inilah, maka kau harus menyaksikan kebesaran Allah di seluruh bumi ini. Kau harus melihat bagaimana keagungannya, kebesarannya, keindahannya, nur jamalnya nampaklah di segala apa yang segala indah di alam ini. Itulah bidadari. Jangan salah mengartikan bidadari. Istrimu bidadari, mobilmu pun pada saat kau cinta, menyayangi, melihat Allah pada segala hal, itulah bidadari. Bidadari adalah kecantikan yang dibangun dengan rasa cinta karena menyaksikan Allah. Sesungguhnya apapun itu menjadi bidadari. Tadi semua. Istilah bidadari dalam Al-Quran disebut hurun in. Apa yang membuat matamu takjub, apa yang membuat matamu adalah terbelalak, apa yang membuat matamu heran, apa yang membuat matamu senang melihatnya, itulah bidadari. Mobilmu bisa menjadi bidadari, kursimu, rumahmu, semua bidadari, istrimu, semua apapun akan menjadi bidadari dari semuanya. Tempat yang kau diami akan menjadi bidadari, menyenangkan semuanya. Tapi karena sudah adanya Allah, nampaknya Allah, sahabat. Maka dari Muharram itu masuklah ke Safar. Itulah syaratnya untuk sampai kepada 7, 8, 9. Ada sampai surat Taubat itu ke 9, menjadikan Al-Bara'ah yang sudah berlepas diri. Maka berjalanlah Safar, tadi dari kosong. Maka kosong, itulah kenapa kita ditugaskan untuk kosong. Kenapa kosong? Karena tanpa kosong kamu tidak akan melahirkan Muhammad. Maulid di bulan ketiga. Itulah kenapa bulan ketiga. Muhammad itu bulan ketiga, sahabat. Ingat. Itulah yang harus pahami. Kenapa suratul Fatihah itu memiliki 3 mim? Itulah Muhammad. Tadi semua. Dan kenapa adalah Muhammad itu dipanggil Yasin? Karena Yasin itu punya gigi 3. Tubuhnya, hatinya, dan adalah dengan ruhnya. Itulah puncak kau mengenali Muhammad pada Musa disebut dengan Tur Shin. Puncak Shin. Itulah Muhammad. Puncak Tur Shin itu. Pada Adam, Jabal Rahmah. Itulah Muhammad pada dasarnya. Kepada semua Rasul sama pada dasarnya. Termasuk pada Nabi kita Ahmad adalah Jabal Nur, Jabal Sur. Itulah tentang adalah kenapa Fatihah itu memiliki 3 mim dari sebuah sahabat. Kenapa alam misal, alam ansam, alam insan itu alam dohir, disebut alam af'al Allah. Alam af'al itu dibagi alam misal, alam ansam, alam insan, alam dohir, alam fisika, berlaku hukum fisika di situ. Tapi sesungguhnya yang nampak ini mim ha mim dal ini adalah gula yang merupakan perwujudan dari alif lam lam ha atau la ilaha illallah yang batin 4 nun dalam suratul Fatihah.
Nah itu ya, nah itulah maka kalau ingin al-bara'ah sempurna surat Taubat ayat 9, maka dari Muharram, Safar, Mulud lahirkan Muhammad itu. Bagaimana melahirkan Maulid itu adalah tadi. Maka kenapa Nabi Muhammad itu lahir seolah-olah 12. 12 itu kan 1 dan 2, 3. 12 Rabiul Awal, wafat 12. Tahun kelahiran pun kalau kalian lihat adalah 570. Muhammad itu 12. Wafatnya 66 apa namanya? 6 3 juga 12 tuh. Wafat 12, lahir tahunnya wafatnya 12, tahun lahirnya 572. 570 kan 12. Dan itulah karena dia itulah 1 2 tadi semua. Kayak rokok ese, 1 tapi 2. 1 esa. Nah itu tadi semua. 1 2 tadi semua. Nah itu yang harus dipahami. 1 pemain 2 wajah tuh. Yang zahir bernama Muhammad, yang batin bernama Allah. Nah itu sebenarnya. Itulah maka Rabiul Awal tadi. Dan wafatnya pun tanggal 12 Rabiul Akhir kemudian. Karena itulah maka 789 adalah merupakan 24. Rajab adalah ruhmu, Sa'ban tubuhmu Muhammad, Rajab itu ruhmu, la ilaha illallah. Sementara Sa'ban adalah kata Nabi, bulanku, aku Muhammad, ya gitu. Maka tubuhmu sudah menjadi mim hamim dal, berarti tubuhmu sudah Sa'ban tuh. Tadi semua la ilaha illallah batinmu 7, Muhammadur Rasulullah dohirmu Muhammad gitu kan tadi. Maka 7 sahabat di bulan Rajab itu perlambang banyak hal pada kita. 7 air mutlak, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Maka tubuh ini pun harus lempar jumroh, 7 lemparan jumratul aqobah, jumratul wusta, jumratul ula, 7 putaran tawaf, 7 balikan sa'i. Kemudian juga adalah karena kita ini harus berjalan meniti rambut dibelah 7 tadi semua ya. Dan kita hidup dari ahad ke ahad hanyalah 7 hari, ada 7 benua tadi semua. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis kesadaran, 7 lapis nafsu. Itulah sesungguhnya tentang itu semuanya yang harus kita pahami. Maka betapa akan menyimpangnya manusia pada saat mengkaji apapun keluar dari diri. Sorga, kamu tidak akan ketemu sorga sebelum kembali pada diri. Neraka, termasuk juga Al-Mahdi, Isa lahir. Nah, sebagian orang masih tidur memahami Al-Mahdi, masih tidur memahami Isa akan lahir karena dia keluar dari dirinya. Sehingga dia menunggu Al-Mahdi yang di luar tubuhnya. Dia mencari-cari Muhammad yang di luar tubuhnya, mencari-cari Allah yang di luar dari tubuhnya. Pada segala apa yang keluar dari diri akan nyasar. Kenapa nyasar? Karena segala keluar dari diri akan ada jihad. Segala sesuatu yang di luar dari diri bisa ditunjuk. Itulah hakikat kepada Allah itu adalah tidak ada jihad. Karena yang menunjuk adalah yang ditunjuk. Itulah kenapa surat Taubat 9, surat Al-Bara'ah sudah berlepas diri. Sudah tidak ada pengakuan diri. Sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Maka Abah selalu mengajak, terus mengajak, ayo nikmati surga Allah yang nyata ini. Ya. Ya, dan silakan kamu buka kitab Syiru Asr. Tuan Syekh Abdul Qadir aja tahun 400 sudah mengerti Jannatul Ma'wa itu di tubuhmu adalah untuk menikmati tadi surganya yang fisik. Karena segala kesempurnaan itu dohir. Itulah kenapa. Karena kalau tidak fisik maka tidak sempurna Allah wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Tadi tidak sempurna sahabat. Maka segala yang batin tadi ada yang pada dohir. Karena dengan dohirlah kesempurnaan fisik itu. Tapi pahami semua yang fisik itu hanyalah materi. Dan materi itu adalah kosong sebenarnya. Hanya energi yang memadat. Tetapi energi yang memadat tadi adalah merupakan cahaya. Sebenarnya cahaya adalah Allahu nurus samawati wal ar. Hanyalah dia dan Muhammad. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam, nama rahasiaku Insan. Itu saja. Maka itu mas ya, kenapa surat At-Taubat ayat ke-9. Karena 9 adalah angka yang luar biasa. Dikalikan berapapun 9 itu tetap 9. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 8 dan 1 adalah 9. 9 kali 3, 27. 2 dan 7 adalah 9. 9 kali 4, 36. 3 dan 6 adalah 9. 9 kali, terus tadi sampai 9 kali 9, 81. 1 dan 8 adalah 9. Itulah kenapa surat Al-Bara'ah berlepas diri. Pengakuan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sudah la mawjudun bihaqillallah. Berarti imanmu sudah sempurna. Al-imanu uryanun. Imanmu adalah sudah telanjang walibasuhu taqwa. Sekarang tubuhmu sudah sibgut Allah. Sibgut Allah. Kau sudah dicelup oleh Allah. Udah laburan, luberan. Akhirnya hidupmu di pada Ramadan itu akan ada lebaran, lebar kebahagiaanmu. Dadamu sudah lebar. Tadi semua ya. Maka pada saat dadamu sudah lebar, sahabat, maka di dunia ini menjadi surga. Kenapa? Kata Abah. Botol yang kecil, sahabat. Jiwamu yang kerdil, karena tadi adalah pada saat setetes masalah pun kamu sudah goncang. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada jiwamu. Ujian sekecil apapun berpengaruh pada jiwamu. Di pada saat kamu sudah membesar dari tadinya botol kecil tadi semua katakanlah adalah botol kecap ini semua jadi hitam. Coba kecap segelas ini pada saat dipindahkan pada satu ember akan kurang ya hitamnya. Pada saat tumpahkan lagi pada bak sudah mulai menipis lagi, hampir hilang sama sekali. Coba kamu seleburkan pada samudra Tuhan, maka apalah masalah di dunia ini? Hilanglah masalah di dunia ini karena sudah lebarnya dadamu itu.
Sehingga apapun, nah ini, kenapa barangkali juga Abah sekaligus aja jawab bertanya, Bah, kenapa saya masih suka sakit hati, masih suka dendam dan marah? Karena kamu masih kerdil. Itu aja masalahnya. Karena kamu adalah ruang dadamu itu masih sempit tadi semua. Maka kebahagiaanmu menjadi sempit tadi semua. Kenapa? Karena belum al-baro'ah. Itu tadi. At-Taubat surat ke-9. Belum kamu kembalikan taba ya tubuh taubatan dohiron wa batinan. Supaya betul-betul kamu telanjang. Amaliyahnya udah Abah ajarkan semua, dari mulai menutup apa semua waktu fajar, kemudian cara makan, cara minum, istinja, kemudian juga bagaimana istinja awal, istinja akhir, supaya kamu sampai kepada al-baro'ah, taubat yang sempurna, al-inabatu ila daril khulud, sudah berpindah kamu dari dunia kepada akhirat. Hari ini pun kamu sudah abqa bersama Allah, karena Allah adalah baqo. Maka wal akhiratu khairu wa abqa, karena kau sudah jadikan dunia ini adalah negeri akhirat. Wabdaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, maka sekarang nasibmu akan berubah. Wala tansa nasibaka minad dunya, maka ada nasib buat dunia, buat tubuhmu. Ada ayyada yu'ayyidu, pada pesta buat tubuhmu. Setelah si ruh adalah id, ada ya'udu, kembali kepadanya, fitrah. Maka itulah kaitan At-Taubat ayat 9 itu dengan Ramadan yang bulan ke-9. Tapi Ramadan bulan ke-9 itu kalau tubuhmu, ruhmu sudah la ilaha illallah rajab. Sudah 7 tadi, 7 air mutlak dohir, 7 air mutlak batin, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Dan kamu pun sudah lempar jumroh pada dohirmu, pada apa namanya, jumratul aqobah 7, jumratul wusta 7, jumratul ula 7 secara hakikat. Dan sudah melepaskan tadi semua 7 sifat-sifat bahimiyah adalah tadi pada diri, 7 sifat subuhiyah pada diri, 7 sifat syaitoniyah pada diri, 21, 7 kali 3, 21. Tadi marah, dengki, merasa, tadi kata Abah juga 7 sifat binatang-binatang itu pada diri kita. Itulah kenapa kita disuruh sholat. Tadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, karena tadi untuk menjumroh yang sifat-sifat bukan sifat Allah, supaya di bulan ke-9 itu sudah kembali kepada sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah, karena kamu sudah bisa merasakan kenikmatan di dunia ini. Sahabat, nyata real di dunia inilah kau akan dibawa untuk jalan-jalan oleh Dia, dibawa untuk menikmati hidup. Hidupmu bermanfaat, tubuhmu menjadi tajwid. Engkau mengerti, bisa merasakan setiap makhluk adalah bagian dari huruf hijaiyah, dan engkau adalah bagian dari tajwid itu. Engkau mengerti kapan idhar, engkau mengerti kapan iklab, engkau mengerti kapan dibaca mad, engkau mengerti kapan dibaca ikhfa. Maka sesungguhnya bukan lagi tentang Quran di luar tubuhmu, tapi engkau sudah bertajwid pada tubuhmu itu. Dan itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan hidupmu sudah penuh dengan kiroat, bayati, dan segala kiroat-kiroat itu keindahan, irama-irama kehidupan yang kau akan saksikan dan kau rasakan. Kau akan dijauhkan dari kehidupan-kehidupan yang sangat menegangkan, kehidupan-kehidupan yang memberatkan, kehidupan karena engkau sudah tajwid dari semua. Kalau ibaratkan adalah alam dunia ini adalah setiap satelit sudah berputar pada orbitnya planet, setiap planet sudah beredar pada orbitnya adalah matahari, dan setiap matahari sudah berorbit pada putarannya sendiri bersama planet dan satelitnya, dan menjadilah dia galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti. Jadi semuanya beredar pada tempatnya masing-masing. Maka disitulah kehidupan sudah menjadikan keindahan kepada dirimu. Dan itu harus kau saksikan, bukan nanti, hari ini. Kalau nanti, hari ini buta, maka hari nanti lebih buta. Kalau hari ini, tadi adalah, kata Allah, ulaika kal an'am. Tadi semua mereka adalah hanya binatang-binatang, bermata tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar, berhati tapi tidak merasa. Itulah akhirnya, kamu di dunia ini sudah sengsara dan neraka. Hari ini, ya, sudah pada siksa kuburmu. Sudah ada pada berjatuhan dari Shiratal Mustaqim, karena engkau tidak menyadari apa yang sedang kamu lakukan. Salatmu tidak berdampak, zikirmu tidak ada faedahnya, thariqatmu juga tidak ada gunanya. Karena engkau tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Bagaimana adalah konseptual Allah pada Al-Quran yang begitu indah tadi semua, ya. 7 adalah Rajab, 8 Sya'ban, maka satukan. Ada kata Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban adalah syahri, bulanku, akulah. Jadikan dirimu adalah Muhammad. Tuh, semua. Bagaimana menjadikan diri kita Muhammad? Jadikan kita adalah, bagaimana adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu adalah asyidda wa ala kufar, benci kepada tertutup. Jangan kamu menutup dirimu. Terbukalah. Syukur itu terbuka, kufur itu tertutup. Orang yang terbuka akan menyaksikan banyak hal. Orang yang tertutup, kuper. Akhirnya, sumbu pendek, mudah marah, mencaci orang, mengkafirkan orang, membidahkan orang, menyesatkan orang. Itulah kan orang sumbu pendek, orang kufur. Sementara Muhammad adalah senang kepada terbuka. La in syakartum. Maka kata tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina asyidda ruhamau bainahum. Otomatis. Pada saat kau sudah menyaksikan, hanya menyaksikan Allah pada segala perkara, maka engkau adalah akan menyayangi ruhamah. Kan tadi kata Allah, ahsin kama ahsanallah. Dan selalu kamu akan sami'na wa atona pada Allah. Tadi tarahum ruka'an sujada, setiap hidup hanya ruku dan sujud. Ruku dan sujud bukan hanya gerakan sholat, tapi tidak kamu. Banyak orang sekarang melakukan ruku dan sujud, tapi dia belum ruku dan sujud pada Allah. Tadi semua, ya. Itulah kenapa surat At-Taubat surat ke-9 disebut Al-Baro'ah, kada artinya berlepas diri. Itulah orang yang sudah ruku dan sujud. Tarahum ruka'an sujada, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Semuanya hanya mencari ridha Allah, dan ridha Allah akan datang padanya karena dia sudah ridha pada Allah. Ridha sebagai kebertuhankan Allah, ridho hidup pada hidupnya Allah, ridho pada wujudnya Allah, ridho pada segala apa yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Radiyatan mardiyah, kalau kamu ridho, dia akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi. Nah, disitulah ada undangan Allah pada dirimu.
Maka dirimu sudah samsun dan badrun, maka menyalalah iksirun wa ghali pada tubuhmu, dadamu sudah misbahus suduri, dan engkaulah sekarang yang sudah dipanggil, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah, tubuhmu sudah menjadi salawatullah alaika. Tuh, akhirnya dipanggil ya Habibi ya Muhammad. Tuh semua sahabat, jadilah engkau adalah Muhammad itu di penghujung perjalananmu itu ya Mas. Maka 7, 8, maka bulan umatku adalah berarti dohir dan batin, berarti 9, itu semua sudah Ramadan. Tapi 7, 8, 9 dan 24 berarti Samsun 12 jam, Badrun 12 jam. La ilaha illallah, la 2 huruf, ilaha 3 huruf, ilah 3 huruf, Allah 4 huruf, 12 huruf. Muhammad Rasul Allah, Muhammad mim ha mim dal ra sin lam Rasul Allah alif lam lam ha, berarti 4 kali 3 ada 12. Dohirmu 12, batinmu 12. Itulah Muhammad, lahir tanggal 12, wafat tanggal 12 di tahun 570, 12, wafat di 633 adalah 12. Itulah. Maka dia akan memiliki sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab 12 huruf. Adalah Abu Bakar pada matanya, Umar pada telinganya, Utsman pada mulutnya, Ali pada turutnya. 12 jam liqa dengan Allah, dohiran wa batinan, adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan dia pun sudah menyatu bersama dengan malaikat ulul azmi, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Dia sudah bersatu dengan malaikat muqarrabun, ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pada rasa Muhammad pada dirinya. Kaf ha ya ain sad, sahabat. Maka kalau sudah kaf ha ya ain sad, engkau pantas dipanggil Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Engkau sudah jadi utusan hari ini. Yasin, Toha. Ya. Maka inilah barangkali sahabat, bukan sesuatu yang mustahil. Maka marilah buka. Kamu tidak bisa oleh dirimu. Hanya dia Allah yang bisa membawamu, dan Rasulnya Muhammad adalah ruhmu itu. Tadi, marilah metodologinya kita sedikit kita rubah metodologinya. Ya, kita rubah metodologinya supaya kita mengerti tadi semua. Ya, itulah kenapa di bulan tadi 7, 8, 9 adalah di bulan 9 itulah sudah kamu sudah selesai. Ya, berarti sudah betul-betul adalah kenapa disebut al-baro'ah. Kamu sudah melepaskan diri, pengakuan diri, melepaskan ego diri. Dan merasa wujudmu sudah dikembalikan. La maujuda illallah, tidak maujud. Tubuhmu sudah menjadi syariat, hatimu sudah menjadi thariqat, hatimu sudah menjadi hakikat, dan ruhmu sudah hakikat, dan sirmu adalah ma'rifat. Maka engkau adalah dipanggillah oleh Allah adalah insan tadi semua, ya, yang sempurna. Lahirlah nama dia yang ke-100 pada tubuhmu itu tadi semua, ya sahabat. Ya, inilah tentang surat Al-Baro'ah, surat Taubat yang ke-9. Semuanya tentang tubuhmu. Itulah Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tadi, barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan nyasar. Nah, kalau sudah di situ, segala pun adalah cukup dengan menentukan lidah, merapatkan gigi, menyadari, menyatukan dualitas kiri kanan pada dirimu. Ada lagi dualitas. Tadi semua adalah rokok ese. Anak adalah anta adalah anak, kamu adalah aku adalah kamu. Maka disitulah pada posisi Muhammad itu, sahabat. Ya.